Oke, untuk soal yang nomor 3. Nilai mutlak dari 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Caranya bagaimana yang kayak seperti ini, Bu? Kita definisikan satu-satu. Mulai dari yang nilai mutlak 2x kurang 1. Nilai mutlak 2x kurang 1 kalau didefinisikan yang positif 2x kurang 1, yang negatif dari 2x kurang 1. Syaratnya bagaimana? Syaratnya masih sama. X lebih sama dengan negatif B per A, X kurang dari negatif B per A. Berarti yang ini X lebih sama dengan setengah, ini X kurang dari setengah. Ini ya batasnya ya. Ini definisi yang pertama. Terus definisi yang kedua bagaimana? Definisi yang kedua tetap sama. Nilai mutlak X tambah 3 sama dengan X tambah 3 dan negatif dari X tambah 3. Definisikan. Ini syaratnya. Untuk yang positif syaratnya X harus lebih besar sama dengan 3, sama dengan negatif 3, dan yang negatif X harus kurang dari negatif 3. Setelah seperti ini, kita buat dulu intervalnya. Kita tentukan intervalnya. Kenapa harus menentukan interval? Kita harus buat garis bilangan. Karena di sini dua-duanya nilai mutlak. Jadi, kita bergeraknya dari mana nih, Bu? Kita bergeraknya dari yang X lebih dari sama dengan setengah. Untuk X lebih dari sama dengan setengah, itu dari mana sih? Jalannya setengah itu terletak di antara sini nih ya. Nih, setengah. Nah, dari setengah ini, karena dia lebih dari sama dengan, berarti arahnya ke arah kanan. Nih, ini daerah untuk yang definisi yang pertama. Nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 2x kurang 1. Yang positif tadi yang ini. Oke. Kemudian ada yang X kurang dari setengah. X kurang dari setengah itu jalannya kemana sih? Jadi dari setengah, dari yang negatif lagi. Dari yang setengah ini tadi, kita jalan ke arah sini nih. Ke arah kiri. Ini untuk nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan negatif dari 2x kurang 1. Kenapa seperti itu? Ini dia. Dah, sampai sini paham ya, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian, ini baru yang 2x kurang 1. Nilai mutlak 2x kurang 1. Kalau misalkan untuk yang nilai mutlak x tambah 3. Nilai mutlak x tambah 3 katanya ada 2 juga. Yang pertama itu daerahnya x lebih dari sama dengan negatif 3. Dari negatif 3 ini berarti jalannya ke arah kanan. Ini dia arahnya. Ini definisinya nilai mutlak x tambah 3 itu sama dengan x tambah 3. Kemudian untuk yang kecil dari 3. Untuk yang X kecil dari 3, dari negatif 3, jalan kita ke arah kiri. Ini untuk nilai mutlak X tambah 3 sama dengan negatif dari X tambah 3. Kalau kalian lihat, ada nggak di sini daerah yang satu daerah itu bisa 2. Masing-masing satu daerah itu bisa jadi 2. Nih, satu daerah yang diarsir itu punya 2 definisi. Maksudnya itu ada yang nilai mutlak 2x kurang 1, ada yang nilai mutlak x tambah 3. Yang mana-mana aja sih daerahnya ini? Daerah yang pertama. Ini daerah yang pertama itu daerahnya x lebih sama dengan setengah. Ya kan? Kemudian ini ada daerah yang kedua. Kenapa daerah kedua? Ini kalau misalkan kita kasih batas sampai ke atas,
dia jadi kolom baru lagi, kamar baru lagi. Ini daerah yang kedua, yaitu X berada di antara setengah, dia lebih kecil dari setengah, tapi dia juga lebih besar dari negatif 3. Sama nggak dia dengan negatif 3 nilainya? Nilainya sama. X lebih besar dari negatif 3. Kemudian yang ini, kelas terakhir, kamar terakhir itu kamar nomor 3. Nilainya berapa? Nilainya X lebih kecil dari negatif 3. Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan paham lah ya apa yang Ibu sampaikan. Lanjut. Maka dari sini tadi, dari kelas-kelas ini kita sudah dapat ada 3 kelas. Kelas yang pertama, X lebih sama dengan setengah, ada yang di antara, ada yang kurang dari negatif 3. Lanjut, selanjutnya bagaimana lagi, Bu? Selanjutnya kita tuliskan lagi definisinya supaya nggak lupa. Definisinya, maka dapat ditulis nilai mutlak 2X kurang 1. Pertama, ini definisi yang pertama ya. Definisi yang pertama itu adalah 2X kurang 1 untuk X lebih sama dengan setengah. Definisi yang kedua. Terus yang negatif, negatif dari 2X kurang 1 untuk X kurang dari setengah. Nah, setelah kita definisikan ini tadi, karena dia udah dapat X tambah 3, udah bersatu dia dengan X tambah 3, muncullah definisi kedua lagi. Definisi kedua lagi itu bagaimana, Bu? Dapatnya dari mana? Definisi yang kedua lagi itu dapatnya dari yang ini tadi, garis bilangan yang sudah kita buat. Caranya gimana? Cara mendefinisikannya masih sama. Yang pertama positif. 2X kurang 1. Untuk X-nya lebih sama dengan setengah. Bener kan? Kalau misalkan X-nya lebih dari sama dengan setengah, berarti dia positif. Nah, kalau misalkan yang di tengah-tengah sini nih, X-nya itu kurang dari setengah. Definisinya positif atau negatif? Di definisi awal, kalau misalkan dia kurang dari setengah, berarti dia negatif. Tulis negatif dari 2X kurang 1 untuk negatif 3 kurang dari sama dengan X, dan X-nya kurang dari setengah. Kemudian definisi yang terakhir, itu di kelas terakhir sini, kalau misalkan dia X-nya kurang dari negatif 3. Bu, tapi di sini tuh nggak ada, Bu. Kalau misalkan X-nya kurang dari negatif 3, jangan susah. Negatif 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari setengah? Negatif 3 itu dia lebih kecil kan dari setengah, otomatis sudah pasti dia negatif. Negatif dari 2X kurang 1 untuk X-nya kurang dari negatif 3. Next, kita definisikan lagi yang nilai mutlak X tambah 3. Definisi yang pertama, X tambah 3 untuk X lebih sama dengan negatif 3 dan negatif dari X tambah 3 untuk X kurang dari negatif 3. Kemudian dari garis bilangan yang sudah kita buat kamar-kamarnya tuh tadi, dapat definisi kedua. Definisi yang kedua, untuk yang kelas pertama, kamar pertama, katanya syaratnya itu X lebih sama dengan setengah. Kalau misalkan dia udah setengah, kira-kira dia lebih besar atau lebih kecil sih dari 3, dari negatif 3? Sudah pasti dia lebih besar kan daripada negatif 3, berarti dia positif. Masuk ke dalam kamar yang positif. Definisi yang positif, X tambah 3 untuk X lebih sama dengan setengah. Terus yang kedua, kamar yang kedua ada X kurang dari setengah dan X lebih sama dengan negatif 3. Nah, untuk yang X kurang dari setengah dan X lebih sama dengan negatif 3, yang mana yang masuk kategorinya? Nih, dilihat dari definisi pertama, yang masuk kategorinya itu dia yang positif. Berarti masih X tambah 3. Kemudian yang terakhir, kamar yang terakhir itu katanya X kurang dari negatif 3. X kurang dari negatif 3 kalau dilihat dari definisi pertama, masuk kategori yang negatif. X tambah 3. Oke, seperti itu saja. Langsung kita masukkan dia ke persamaan. Yang pertama, untuk
nilai X-nya lebih sama dengan setengah. Kalau X-nya lebih dari sama dengan setengah, persamaan pertamanya ya, ingat, nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan nilai mutlak X tambah 3. Nah, untuk yang ini, definisinya. Definisi yang pertama kita lihat itu 2X kurang 1 tetap 2X kurang 1. Untuk X-nya lebih sama dengan setengah. Yang fokusnya di sini aja dulu. Sama dengan, untuk yang di sini, X lebih sama dengan setengahnya, nilai mutlak X tambah 3-nya itu definisinya tetap positif, berarti X tambah 3. Langkah selanjutnya diapakan lagi? Kita kelompokkan. Dikelompokkan yang punya X sama yang punya X, yang nggak punya X sama yang nggak punya X. Ini pindah ke sini, ini masuk ke sini. Jadi 2X kurang X sama dengan 3 tambah 1. X sama dengan 4. Oke, ketemu 1. Lanjut. Masih ada 1 lagi. Ini kelas yang pertama, kamar yang pertama, ini kamar yang kedua. Negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah. Perhatikan definisinya di sini. Untuk yang 2X kurang 1, nilai mutlak 2X kurang 1, kelas kedua. Negatif 2X kurang 1. Tuliskan. Negatif dari 2X kurang 1 sama dengan. Nah, yang di sini kelas kedua itu positif. X tambah 3. Negatif kali 2X, negatif 2X. Negatif kali negatif 1, positif 1 sama dengan X tambah 3. Kelompokkan lagi yang punya X sama yang punya X, yang nggak punya X sama yang nggak punya X. Negatif 2X kurang X sama dengan 3 kurang 1. Negatif 3X sama dengan 2X sama dengan negatif 2/3. Untuk X-nya kurang dari negatif 3. Masukkan dia ke dalam definisinya. Kalau misalkan X kurang negatif 3, di 2X kurang 1 negatifnya. Negatif dari 2X kurang 1 sama dengan. Untuk yang X tambah 3, definisinya negatif juga. Negatif dari X tambah 3. Kalikan. Negatif kali 2X, negatif 2X, negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Negatif 1 kali X, negatif kali positif, negatif 3. Kelompokkan. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Negatif 2X tambah X sama dengan negatif 3 kurang 1. Negatif X sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Nah, jadi nilai X yang memenuhi. Nilai X yang memenuhi itu adalah 4, negatif 2/3, dan 4. Sampai di sini, semoga bisa membantu kalian dalam memahami latihan soal, memahami materi. Ibu harap ketika Ibu memberikan soal atau ketika Ibu memberikan penjelasan materi seperti ini, kalau ada yang tidak bisa dipahami, silakan japri Ibu langsung, ditanyakan langsung. Kalau bisa juga ditanyakan di forum supaya teman-teman yang lain yang belum paham dan malu untuk bertanya bisa memahami. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.